Diam, dan jangan coba-coba berteriak. Kalian benar-benar hebat. Serahkan barang-barang yang ada dalam kereta itu. Suara apa itu, Kang? Namaku Jagat Kelana. Cerita diawali dengan kedatangan para begal ke desa Bukit Bala. Para begal ini punya pimpinan yang bernama Satri Gandar. Seketika keadaan desa menjadi sepi dan mencekam. Gerombolan ini kemudian menyatroni sebuah rumah di mana sang pemilik rumah baru saja menjual kudanya. Buka! Jangan bergerak. Mana uangnya? Kau baru menjual kuda. Kami tidak punya uang, kan? Cepat tunjukkan. Merasa ketakutan dan diancam, akhirnya orang tua tersebut memberitahukan di mana uang hasil penjualan kuda tersebut ia simpan. Di luar terlihat sang anak yang bernama Jagat Kelana baru saja pulang dari ladang. Melihat ada yang tak beres, ia pun mencoba mengintipnya. Mengetahui sang orang tua sedang dirampok, Jagat lalu mengambil sebatang kayu dan menyerang salah satu begal yang berjaga di depan rumahnya. Para gerombolan begal ini kemudian mengeroyok Jagat yang ilmu kanuragannya kurang mumpuni. Sang ayah berusaha membantu, namun naas, ia harus meregang nyawa. Jagat pun dihajarnya habis-habisan oleh para begal tersebut. Jagat yang terluka dan dirawat oleh sang ibu lalu meminta izin untuk berkelana dan mencari seorang guru. Ia berniat untuk menghentikan aksi kejahatan yang dilakukan oleh para begal tersebut sekaligus membalaskan kematian ayahnya. Bu, saya akan pergi berkelana mencari seorang guru. Bila luka ini telah sembuh, izinkanlah saya. Percayalah, Bu. Jaga dirimu, nak. Ya, Bu. Singkat cerita, Jagat yang sudah direstui sang ibu lalu melangkahkan kakinya dan berkelana. Namun saat melintasi hutan, ia mendengar teriakan seorang wanita. Rupanya ia seorang gadis yang baru saja digigit ular. Jagat lalu memberikan serbuk anti racun dan mengangkat tubuh gadis tersebut ke sebuah gubuk. Tak berselang lama, gadis yang bernama Gantini ini pun tersadar. Setelah saling berkenalan, Jagat lalu menceritakan tujuannya bahwa ia sedang mencari seorang guru. Kenapa Kakang berada di hutan ini? Kakang siapa? Aku dalam perjalanan. Namaku Jagat. Jagat Kelana. Gantini pun memberitahukannya bahwa ada seorang guru yang sakti di dusun Tapak Hantu. Tempat tersebut bisa ditempuhnya dalam waktu 1 hari berjalan kaki. Kira-kira 1 hari perjalanan dari sini. Pergilah mengikuti jalan ke arah timur. Kalau memang Kakang mencari seorang guru, ada di dusun Tapak Hantu. Di situ ada guru terkenal, namanya Ki Fajar Sakti. Gantini sendiri pernah menimba ilmu oleh guru yang bernama Ki Fajar Sakti tersebut. Namun ia terpaksa drop out karena sang ibu meninggal dunia dan ia harus merawat sang ayah yang sedang sakit. Karena ibu meninggal, paksa harus meninggalkan perguruan jauh sebelum waktunya.
Saya harus mengurus ayah. Setelah mendapatkan informasi dari Gantini, Jagat Kelana lalu melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Akhirnya sang pemuda ini pun sampai di sebuah padepokan. Sejenak ia mengintip dari balik semak belukar. Namun tiba-tiba seseorang menghajarnya. Jagat pun menjelaskan maksud tujuannya, yaitu untuk menemui sang guru yang bernama Ki Pajar Sakti. Iya, siapa kamu? Ya, Jagat. Saya mencari Ki Fajar Sakti. Ia juga mengatakan mengetahui guru tersebut dari Gantini, hingga orang yang merupakan salah satu dari murid padepokan ini lalu membawa Jagat untuk menemui sang guru. Dari mana kau tahu nama itu? Dari seorang perempuan. Namanya Gantini. Baik, sekarang kau ikut aku. Setelah memperkenalkan diri dan mengutarakan niatnya untuk menimba ilmu, akhirnya Jagat Kelana pun diterima sebagai murid baru oleh Ki Pajar Sakti. Siapapun dapat menjadi muridku, Jagat. Sebaiknya kau istirahat dulu. Baik, Yang Guru. Keesokan harinya, ia pun mulai dilatih ilmu olah kanuragan oleh sang guru padepokan tersebut. Sementara itu, gerombolan Satri Gandar beserta para anak buahnya sedang bersiap untuk menghadang rombongan yang membawa perhiasan. Tak lama rombongan tersebut terlihat. Mereka dikawal oleh beberapa pendekar yang dipimpin oleh Bayu Cengkir. Berhenti. Serahkan barang-barang yang ada dalam kereta itu, dan kalian boleh pergi dengan aman. Tentu saja para pendekar pengawal ini melawan dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kunto dan Kampreng langsung melarikan kereta kuda berisi perhiasan tersebut. Setelah jauh, mereka lalu berhenti. Kunto melihat tangan temannya ini terluka. Kemudian ia memberikan obat penawar. Makanlah obat ini. Siapa tahu bala bantuan lawan datang. Aku akan pergi ke atas bukit sana. Kau tunggu sebentar di sini. Namun setelah Kunto pergi, Kampreng merasakan sakit di perutnya. Ternyata obat yang baru ia minum tersebut adalah racun yang mematikan. Dasar tolol. Pri. Sementara itu Satri Gandar dan anak buahnya yang lain masih sibuk berjibaku untuk mengalahkan Bayu Cengkir dan para pendekar lainnya. Setelah berhasil mengalahkan para pendekar pengawal tersebut, Satri Gandar lalu berusaha mengejar Kunto dan Kampreng. Namun mereka kehilangan jejak. Kok mereka belum sampai juga? Mungkin terlalu berat beban kereta itu. Namun saat melewati perbukitan, mereka melihat kereta kuda di dasar jurang. Satri Gandar hanya menemukan Kampreng yang tak bernyawa lagi dengan tubuh bengkak dan membiru akibat racun. Jelas dia mati akibat racun. Mayatnya bengkak dan membiru. Dia yang telah melakukan semua ini. Bangsat Kunto budak, akan horok batang lehernya. Di tempat lain, Jagat Kelana terus digembleng olah kanuragan oleh sang guru. Ia pun diturunkan ilmu kesaktian yang dahsyat, Ajian Halilintar.
Pukulan jarak jauhmu cukup handal. Bagus, Jagat. Kunto Bludak yang kini kaya raya karena menguasai hasil rampokan yang lalu, ia kemudian berpindah ke desa lain dan merubah penampilannya sekaligus menyamar sebagai dermawan. Ada juragan ada. Selamat juragan. Bang Damir, juragan datang. Ayo. Semua akan mendapat bagian. Tenang. Semua kebagian. Sementara itu Satri Gandar yang terus mencari dan melacak keberadaan Kunto mendapatkan titik terang di mana bekas anak buahnya itu berada. Kini ia telah kaya raya. Aku telah menemukan jejaknya. Kalau begitu, kita harus melakukan penyergapan pada malam hari. Malam harinya saat Kunto sedang asik bersama gundiknya, bekas teman-temannya ini lalu menyatroni rumahnya. Jangan bergerak. Walaupun Kunto Bludak sudah merubah tampangnya tanpa brewok dan kumis lagi, namun Satri Gandar masih mengenalinya. Kau adalah Kunto Bludak. Namaku Binu Ireng. Pengkhianat. Aku bukan Kunto Bludak. Kami tidak buta. Rambut yang tidak gondrong lagi seperti dulu. Kumis dan brewok dicukur. Lantas kami tidak mengenalimu. Hah? Kunto yang terdesak kemudian berusaha melawan dan melarikan diri. Namun para bekas teman-temannya ini tak mau kehilangan jejak lagi dan langsung menangkapnya. Kunto Bludak pun dipaksa untuk menunjukkan di mana sisa harta rampokan yang ia sembunyikan. Dan kemudian Satri Gandar pun menghabisi bekas anak buahnya ini. Beberapa hari berselang, Satri Gandar dan anak buahnya menyatroni sebuah rumah. Mereka menghabisi orang tua pemilik rumah tersebut. Sesaat kemudian muncul seorang gadis yang ternyata adalah Gantini. Ia berusaha melawan namun sia-sia. Satri Gandar berhasil menjinakkannya dan membawa pergi Gantini ke sebuah gubuk. Gantini pun berusaha meronta-ronta sekuat tenaganya dan ia pun berhasil melarikan diri. Melawan. Gadis ini pun lalu menuju ke padepokan milik Ki Pajar Sakti. Eyang Guru, Ayo masuk. Gantini kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya. maaf Eyang Guru. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saya diculik. Saya mau digagahi. Ayah saya dibunuh. Mereka sangat kejam. Izinkan saya membuat perhitungan dengan mereka. Ki Fajar Sakti yang mendengar cerita dari Gantini dan Jagat Kelana mengenai kejahatan kelompok Satri Gandar ini, lalu meminta sepasang pendekar ini untuk menumpasnya. Singkat cerita, Gantini pun memancing salah satu kelompok tersebut, yaitu Prawiro. Ternyata kau... Setelah menghabisi Prawiro, Jagat dan Gantini kemudian mendekati pondok di mana Satri Gandar sedang bersantai. Melihat kedatangan Jagat, Satri Gandar langsung melesat pergi dan dikejar oleh pendekar kita ini. Terjadilah pertarungan tingkat tinggi dan masing-masing mengeluarkan ajian andalannya.
Gantini pun ikut menerjang penjahat yang menewaskan ayahnya ini. Jagat lalu melesatkan goloknya dan mengenai Satri Gandar. Jagat Kelana kemudian dengan cepat menghantamkan ajian dahsyatnya yang membuat kepala begal ini pun harus tewas. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di film-film Indo jadul lainnya. Salam jadul. Mantap.